Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan tugas kelompok mata kuliah linguistik terapan yang diampu oleh Bu Endang Sumarti MPD. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang hubungan bahasa dengan kesadaran, ingatan, kemudian perasaan dan emosi dalam linguistik terapan. Di sini kami beranggotakan dua. Yang pertama saya sendiri, Faizul Hamdi. Yang kedua yaitu Mas Chandra Irawan. Baik, langsung saja untuk materi awal tentang pengantar linguistik terapan. Linguistik terapan ini cabang ilmu linguistik yang berfokus pada penerapan praktis teori bahasa, atau juga cabang ilmu yang berfokus pada penggunaan teori dan metode linguistik untuk memecahkan masalah praktis yang berkaitan dengan bahasa dalam kehidupan nyata, ya, seperti pengajaran bahasa, kemudian terapi wicara, penerjemah, kemudian komunikasi antar budaya. Selanjutnya bahasa dan kesadaran. Ini hubungan antara bahasa dan kesadaran. Kesadaran sendiri itu yaitu keadaan sadar terhadap pikiran dan lingkungan, ya, berupa mental di mana individu itu menyadari lingkungannya, kemudian menyadari dirinya dan pikirannya. Kemudian bahasa membantu artikulasi pengalaman sadar itu. Kemudian juga kesadaran metalinguistik penting dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini saya referensi, ini kami ambil dari Segimit 1990. Adapun contoh dari bahasa dan kesadaran dalam pembelajaran bahasa kedua, contohnya pelajaran yang sadar terhadap aturan tata bahasa lebih mudah memperbaiki kesalahan berbahasa. Kemudian selanjutnya bahasa dan ingatan. Bahasa dan ingatan. Ingatan sendiri itu adalah proses penyimpan dan mengingat informasi atau kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan dan mengingat informasi tersebut. Kemudian bahasa diproses dalam memori jangka pendek dan jangka panjang, working memory atau jangka pendek. Selanjutnya working memory itu mendukung pembelajaran bahasa kedua. Dalam linguistik terapan penting untuk memahami bagaimana kosakata dan struktur bahasa diingat dan digunakan kembali. Seperti contoh pelajaran yang memiliki kapasitas memori kerja lebih tinggi itu cenderung lebih baik dalam pembelajaran bahasa kedua. Ini referensi kami ambil dari Badelai 2003. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dan perasaan. Perasaan adalah pengalaman batin yang timbul sebagai respon terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam diri seseorang. Perasaan mencakup berbagai emosi atau keadaan mental yang bisa dirasakan, seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, kecemasan, dan sebagainya.
Perasaan biasanya berhubungan dengan cara seseorang menilai atau merespon situasi yang mereka hadapi, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Hubungannya dengan bahasa adalah bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan seperti senang, sedih, takut, dan sebagainya. Dalam komunikasi interpersonal, penggunaan ekspresi linguistik dapat memperkuat atau meredakan perasaan. Contoh, pilihan kata dalam pidato politik sangatlah berbeda dengan terapi psikologis yang sangat mempengaruhi persepsi dan perasaan pendengar. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dan emosi. Emosi adalah reaksi kompleks yang melibatkan komponen fisiologis, kognitif, dan perilaku terhadap stimulus tertentu. Hubungannya dengan bahasa adalah bahasa tidak hanya mencerminkan emosi, tetapi bahasa juga dapat membentuk dan mempengaruhi emosi tersebut. Dalam konteks linguistik terapan, pemahaman tentang ekspresi emosional sangat penting dalam pengajaran bahasa, terapi wicara, dan komunikasi antar budaya. Contoh ekspresi seperti "saya sangat kecewa" berbeda dampaknya dibanding "saya tidak suka itu", menunjukkan nuansa emosi yang sangat berbeda. Kesimpulannya adalah bahasa bukan hanya alat untuk komunikasi saja, tetapi juga cermin kesadaran, wadah ingatan, dan sarana ekspresi emosi serta perasaan. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting dalam penerapan linguistik terapan di berbagai bidang, dari pendidikan hingga psikoterapi dan komunikasi lintas budaya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya Chandra Irawan dan rekan saya Pak Faizul Hamdi izin undur diri. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.